Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, nama saya Rahmat Haryadi, peserta pelatihan di PPKD Jakarta Selatan jurusan Teknik Pendingin. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang cara mencuci AC yang baik dan benar ya teman-teman. Ini walaupun hanya mencuci AC tapi ada pun caranya yang tersendiri. Alatnya adalah sebagai berikut. Pertama ada manifold, yang kedua ada tang ampere, yang ketiga ada termometer digital, terus yang keempat ada steam, yang kelima ada selang tekanan tinggi, dan yang ketujuh ada plastik penahan air. Dan inilah alatnya sebagai berikut ya teman-teman. Adapun alatnya adalah sebagai berikut. Tidak lupa kita cantumkan KP ya teman-teman untuk memasukkan plastik pada belakang AC. Kemudian kita mulai melakukan pembersihan AC ya teman-teman ya. Kita menyiapkan alat steam. Kita coba terlebih dahulu tekanannya apakah sesuai dengan kebutuhan. Apabila sudah sesuai, maka kita akan mulai melakukan pensetangan. Sebelum melakukan pencucian AC, maka kita akan mengukur terlebih dahulu arusnya. Apakah arusnya sebelum dilakukan pencucian harus diketahui arusnya terlebih dahulu. Dan tidak lupa sebelum melakukan pencucian AC, kita harus mengukur tekanan refrigeran pada tabung manifold. Apakah harus diketahui terlebih dahulu sebelum pencucian AC. Dan ini diketahui tabungnya ya sekitar tekanan refrigerannya sekitar 150 psi. Setelah mengukur tekanan pada refrigeran, maka kita akan beralih pada mengukur suhu pada outdoor AC ya teman-teman. Pertama kita bagian input terlebih dahulu. Di situ tertulis 32,5 derajat Celcius. Sedangkan di outputnya tertulis 37,4 derajat Celcius. Dan AC ini dinyatakan aman ya teman-teman. Tidak lupa untuk mencuci AC, maka kita akan mencuci juga saluran pembuangan air AC, yaitu dari saluran talang ke dalam lubang pembuangan AC yang kebanyakan tidak dicuci menyebabkan mampet karena adanya londir. Terus ini bagian modul harus tutup dengan kain yang anti air, bisa dengan plastik tapi kita adanya kain yang anti air. Seperti inilah proses penyemprotan bagian saluran pembuangan air AC yang sering terjadi mampet. Kita memasukkan nozzle pada selang khusus yang bisa masuk pada saluran lubang pembuangan AC. Kita semprot sehingga airnya keluar, dan kita untuk mengetahui kotor atau tidaknya AC, maka kita wadahin air bekas semprotannya ya. Terus beginilah cara mencuci indoor AC, yaitu kita jaraknya jangan terlalu dekat karena membuat kisi-kisinya akan menjadi bengkok ya teman-teman. Jadi tekanannya diatur, nozzle-nya, dan jaraknya jangan terlalu dekat, dan dipastikan lancar sampai keturun ke ini plastiknya. Jangan lupa untuk kipas fan yang di dalam indoor AC ini kita cuci sekaligus karena disitulah tempat kotoran menempel, debu. Kita cara mencucinya dengan cara kita pegang sisi kiri daripada fans indoornya, dan setelah fan indoornya kita kunci, maka kita boleh menyemprotnya. Kalau kita langsung menyemprotnya, maka kita akan sekaligus berputar indoor fan-nya ya. Kalau berputar mengakibatkan motor fan-nya rusak. Terus kita beranjak mencuci cover AC ya teman-teman, karena cover ini jangan sampai lupa untuk dicuci karena untuk memperindah penampilan. Dan kita tidak lupa mencuci filter daripada indoor daripada AC, yaitu cukup dengan tekanan air dengan tekanan tinggi ya, nggak perlu disikat karena kalau disikat bisa rusak. Terus langkah yang terakhir kita mencopot bagian plastik yang untuk penada air talang, kita copot. Kita ulangin lagi proses pencucian filter indoor AC, karena tadi filter indoor AC baru satu yang dicuci, maka ini dicuci untuk yang kedua kalinya untuk biar bersih dengan tekanan tinggi tanpa disikat. Terus kita mencuci pada bagian outdoor AC ya teman-teman. Kita mencucinya dari bagian depan ke belakang, karena kalau dari bagian belakang ke depan
biasanya sulit karena ada dinding. Kalau AC yang sudah terpasang biasanya ada dinding, maka kita sulit untuk mencucinya. Dan ketika mencuci odor AC perhatikan yaitu tekanan jangan sampai terlalu kencang sehingga membuat kisi-kisi AC bengkok, dan dilap ya teman-teman dengan kanebo apabila telah selesai mencucinya. Setelah proses pencucian selesai, maka kita akan mengukur kembali, yaitu meliputi tekanan dari refrigeran, meliputi arus kerja AC, dan meliputi dari suhu indoor ataupun outdoor. Setelah selesai dari pencucian AC, maka kita harus pastikan apakah ada perbedaan sebelum dan sesudah dicuci. Dan seharusnya ada perbedaan, karena tujuan dari membersihkan AC adalah untuk memperpanjang usia pakai, terus meminimalis konsumsi listrik, dan menghindari kerusakan yang lebih parah, dan memaksimalkan kinerja AC dan menjaga kualitas udara ruangan. Demikianlah ya teman-teman caranya untuk mencuci AC dengan baik dan benar dan sesuai standar operasional, standar SOP. Dan saya cukupkan tutorial tentang mencuci AC pada kali ini, dan saya ucapkan kepada instruktur yaitu Bapak Rama, semoga Allah memberi pahala atas ilmunya yang kita bagikan, menjadi amal jariah. Dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang setelah bekerja sama dalam pembelajaran ini. Semoga kita sukses menjadi orang yang berguna bagi negara dan bangsa dan agama. Dan saya ucapkan terima kasih kepada PPKD Jakarta Selatan yang telah memberikan fasilitas pembelajaran ini. Semoga PPKD Jakarta Selatan sukses selalu, tangguh, mandiri, kompeten, adaptif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.